Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, bertemu dengan saya Fiona Kaputri Mardiono di podcast Akuntansi Untak Surabaya dengan topik Sustainability Reporting. Kali ini saya akan mengobrol dan berbincang bareng dengan salah satu bintang tamu yang luar biasa, yaitu beliau merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Kita panggil Bapak Dr. IBK Bayangkara MM AK CA CMA CCRA CSP. Halo Pak, apa kabar? Selamat siang Fiona, kabar baik. Ya. Terima kasih sudah datang dan ingin berbagi ilmu dalam podcast ini Pak. Bertemu dengan saya lagi Bapak. Kemarin kita berbincang mengenai topik SROI ya Pak ya. Iya. Kali ini saya dengan beliau akan membahas topik baru yaitu Sustainability Reporting. Baik Pak Bayangkara, untuk memulai diskusi kita hari ini, kita tahu bahwa laporan berkelanjutan semakin menjadi sorotan dan banyak dibicarakan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai sektor. Namun tidak semua orang mungkin paham alasan dibalik pentingnya laporan ini. Jadi boleh dijelaskan Pak, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang munculnya kebutuhan akan laporan keberlanjutan ini dan apa saja informasi penting yang harus ada di dalam laporan tersebut? Oke. Izin saya menyapa para mahasiswa dulu ya. Boleh. Halo Cendikia, selamat siang. Hari ini kita akan berdiskusi tentang Sustainability Reporting atau laporan keberlanjutan. Seperti yang disampaikan pertanyaannya tadi, apa sih yang melatar belakangi diperlukannya laporan keberlanjutan? Fiona, kalau kita lihat dari laporan yang ada itu di bidang akuntansi, biasanya laporannya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan bercerita tentang laporan tentang keuangan perusahaan atau semua informasi yang bisa dikuantifikasi ke dalam bentuk satuan uang. Nah, kemudian ada juga annual report. Annual report itu berbicara tentang perusahaan secara keseluruhan memang ya. Untuk kepentingan RUPS itu banyak perusahaan membuat annual report. Tetapi secara spesifik berbicara tentang bagaimana kontribusi perusahaan terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan sebagainya tidak tampak di dua laporan itu. Nah, maka dari itulah dibutuhkan laporan yang kita sebut sebagai laporan keberlanjutan. Lebih jauh, laporan keberlanjutan itu dibutuhkan sebenarnya bagaimana sebuah entitas menginformasikan kepada masyarakat umum tentang kinerja lingkungan sosial dan ekonomi mereka. Kalau di laporan keuangan lebih bahkan 100% bercerita tentang kinerja ekonomi ya. Kalau di sustainability report itu ketiga hal ini disampaikan. Nah, kenapa itu penting? Kalau kita lihat sekarang lingkungan kita semakin rusak. Aktivitas bisnis kita sebagian besar menggunakan energi-energi yang berbahan dasar fosil melalui proses tambang. Dikeruklah isi bumi itu ya. Setelah habis kita kehilangan sudah habis. Benar. Karena kalau energi berbasis fosil itu kan termasuk dalam kategori bahan bakar yang tidak bisa dibarukan atau tidak terbarukan. Nah, untuk itulah maka dibutuhkan bagaimana partisipasi entitas masyarakat dan seluruh pihak berkepentingan untuk bersama-sama berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, ada penggunaan hutan yang kira-kira berlebihan. Kalau kita lihat deforestasi kita di hutan tropis ini, katakanlah bicara kita konteks Indonesia, di hutan tropis ini hutan kita sudah semakin banyak berkurang. Benar, Pak. Itulah kemudian menyebabkan Fiona bencana alam itu terjadi di mana-mana. Ya. Nah, kalau kemudian bencana alam itu terjadi di mana-mana, kita jadi korbannya. Untuk itulah sekarang kemudian diperlukan bagaimana suatu entitas itu ikut berpartisipasi
menginformasikan kepada masyarakat umum dampak dari operasional mereka, baik dampak lingkungan maupun sosialnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan. Nah, kemudian kenapa sustainability report ini harus disampaikan? Ini untuk mendapatkan atau menyampaikan kembali kepada masyarakat bahwa entitas itu telah secara transparan dan secara akuntabel mengkomunikasikan bagaimana dia bisa menjalankan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam memelihara lingkungan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan masyarakat, termasuk dia menginformasikan apa dampak dari operasionalnya terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, baik dampak positif maupun negatifnya. Karena transparansi dalam laporan keberlanjutan itu harus menyajikan secara lengkap ya tentang apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya. Baru kemudian kita cerita sedikit tentang apa sih manfaatnya laporan keberlanjutan. Kalau laporan keberlanjutan kita bisa melihat dari dua sudut pandang ya, manfaat yang bisa dinikmati oleh entitas yang melaporkan. Satu, manfaatnya secara internal itu akan bisa memperkuat visi dan strateginya perusahaan atau entitas. Pelaporan keberlanjutan itu bisa menjadi sebuah sistem yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau kita bicara sebuah sistem itu rangkaian dari beberapa prosedur. Akhirnya karena dia menjadi sebuah sistem, di sistem itu akan bisa didapatkan informasi, atau dari sistem itu akan bisa didapatkan informasi tentang apa yang harus dia sampaikan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas lingkungan dan aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan itu. Yang tidak kalah pentingnya, manfaat internal dari pelaporan keberlanjutan adalah bagaimana feedback dari laporan ini akan bisa memotivasi entitas untuk melakukan improvement atau peningkatan yang berkelanjutan. Karena konsepnya ya, sustainability tidak bisa berjalan tanpa inovasi, dan setiap inovasi harus berjalan dengan mendukung sustainability atau keberlanjutan perusahaan. Itu dari aspek internal. Kalau kemudian kita lihat dari aspek eksternalnya, bahwa pelaporan keberlanjutan akan meningkatkan reputasi perusahaan. Kenapa? Karena secara sukarela perusahaan sudah bertanggung jawab dan menyampaikan informasinya bahwa saya sudah berpartisipasi terhadap lingkungan dan sosial. Kalau reputasi perusahaan itu meningkat, maka investor banyak yang tertarik. Kalau investor sudah banyak tertarik, berarti investor perusahaan akan lebih mudah mendapatkan dana dari investor. Yang tidak kalah pentingnya, karena pelaporan keberlanjutan juga dipandu oleh sebuah standar, pelaporan keberlanjutan berfungsi untuk menegaskan bahwa perusahaan telah menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan, terutama kalau laporan keberlanjutan itu kan standarnya adalah GRI standar, kan begitu ya. Dan ini kemudian akhirnya bisa meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Itu kira-kira Fiona. Cerita singkatnya begitu. Ya, terima kasih. Nah, setelah memahami latar belakangnya nih Pak, tentunya ada nilai-nilai dasar yang melandasi munculnya laporan keberlanjutan ini. Dan kita juga perlu memahami lebih dalam tentang nilai-nilai tersebut. Menurut Bapak, apa nilai-nilai utama yang mendasari munculnya sustainability reporting dan bagaimana laporan ini memberi manfaat bagi organisasi yang menyusunnya, Bapak? Dasar nilai atau nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman atau yang diikuti dalam penyusunan laporan keberlanjutan itu berasal berangkat dari
triple bottom line-nya Elkington ya. Kalau Elkington kan menyajikan yang kita sebut sebagai triple bottom line, artinya bagaimana perusahaan itu atau suatu entitas tetap mendapatkan keuntungan ya, tetapi mendapatkan keuntungan dengan cara ya menjaga kelestarian lingkungan dan juga berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Maka dengan demikian ya dalam nilai dasar ini ya, tidak ada perusahaan harus boleh beroperasi seharusnya ya, tidak ada perusahaan boleh beroperasi dengan cara merusak lingkungan. Dan tidak ada organisasi juga boleh beroperasi dengan cara mengurangi atau menindas nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itulah itu akan menjadikan keuntungan yang didapat itu bersifat berkelanjutan. Kenapa? Kalau kita bicara tentang pelestarian lingkungan seperti yang disampaikan dalam definisinya keberlanjutan itu kan bagaimana kita bisa atau generasi saat ini bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya saat ini tanpa mengganggu generasi berikutnya untuk memenuhi kepentingannya. Berarti kan kekayaan alam yang ada saat ini tidak bisa kita klaim adalah merupakan hak kita. Ya. Kalau kita berbicara tentang masa depan, kita berpikir bahwa kekayaan alam saat ini yang kita nikmati adalah titipan dari anak cucu kita untuk dinikmati berikutnya, karena dia masih punya kepentingan yang sama dengan kita. Yang berikutnya berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat atau people ya. Kalau Elkington itu menyebutnya kan planet, profit, people, kan begitu ya? Atau profit, planet, people, silahkan yang mana duluan. Nah, boleh kita mendapatkan keuntungan, tapi perusahaan itu tidak boleh menjadikan katakanlah karyawannya sebagai semacam faktor produksi begitu sehingga bisa dia perlakukan seperti mesin tanpa kemanusiaan umpamanya. Mohon maaf, kesejahteraannya tidak diperhatikan ya. Bisa juga salah satunya dia juga harus, kalau kita bicara tentang kesejahteraan sosial masyarakat, perusahaan harus menjaga kepentingan pelanggannya ya. Pelanggan itu harus dipelihara, jangan sampai pelanggan dirugikan mungkin karena produknya yang tidak bagus, tidak sesuai dengan spesifikasinya, ternyata berpengaruh terhadap kesehatan dalam jangka panjang dan seterusnya. Nah, untuk itulah triple bottom line ini menjadikan pedoman dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Yang tidak kalah pentingnya adalah dari aspek people. Perusahaan boleh mendapatkan keuntungan tetapi dengan cara tetap bagaimana dia berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Ya. Tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap gender dan banyak aspek-aspek kemanusiaan yang lainnya lagi. Itu nilai-nilai dasarnya. Oke? Baik, Pak. Ya. Selanjutnya, laporan keberlanjutan biasanya disusun dengan panduan tertentu. Dan salah satu standar yang paling banyak digunakan adalah GRI. Kita juga sering mendengar tentang GRI atau Global Reporting Initiative sebagai standar yang digunakan untuk menyusun laporan keberlanjutan. Mungkin bagi sebagian orang nih Pak, istilah ini masih baru. Boleh Bapak jelaskan kepada pendengar kami nih, apa GRI standar dan bagaimana standar ini membantu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan ini? Kalau pada penyusunan laporan keuangan, kita dibekali dengan PESAK namanya ya. PESAK itu dibuat oleh Dewan Standarnya. Kalau PESAK kita sekarang kan dikonvergensi dari IFRS. Nah, kalau pelaporan keberlanjutan ya atau laporan keberlanjutan, standar yang digunakan adalah GRI standar. Nah,
Apa JRI kan begitu ya? Ya. JRI ini merupakan sebuah organisasi nirlaba internasional yang independen. Ya. Dalam aktivitasnya membantu organisasi baik pemerintah, swasta maupun organisasi level ketiga yang sudah pernah kita bahas ya, untuk memahami dan mengkomunikasikan dampak bisnisnya terhadap isu-isu keberlanjutan melalui pelaporan keberlanjutan. Ini standar ini digunakan oleh organisasi seluruh dunia dalam mengkomunikasikan kepada stakeholdernya tentang dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terjadi berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, kemudian JRI ini diterbitkan oleh satu organisasi atau satu badan yang namanya Global Sustainability Standard Board ya. Kalau di kita berkaitan dengan laporan berkaitan dengan PSAK itu kan PSAK kita diterbitkan oleh IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Oke. Kalau kita lihat JRI standar ini sedikit ngilmu ya, kita berbagi informasi. JRI standar itu terdiri dari 2 standar. Ada standar yang sifatnya universal dan ada standar yang bersifat spesifik ya. Standar yang bersifat universal ini biasanya akan digunakan oleh seluruh organisasi yang melaporkan atau yang menyusun laporan keberlanjutan, mulai dari bagaimana dia menginisiasi penyusunan laporannya, kemudian bagaimana dia menetapkan konteks dalam laporannya, dan kemudian bagaimana pendekatan manajemen yang diterapkan dalam menyusun laporan. Nah, baru kemudian pada saat kita bicara topik yang bersifat spesifik, JRI itu memiliki 3 kelompok topik. Yang pertama ada topik ekonomi, itu terkompilasi di JRI 200. Kemudian topik yang berkaitan dengan lingkungan itu terkompilasi di JRI 300, dan topik yang berkaitan dengan permasalahan sosial atau tentang sosial itu di JRI 400. Nah, tentu ada pertanyaan, apakah semua standar atau topik-topik itu disajikan dalam laporannya? Di sini ya, organisasi yang melaporkan akan memilih sesuai dengan kepentingannya mana saja yang nanti akan dilaporkan, terutama berkaitan dengan topik sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itu disesuaikan dengan sesuaikan dengan karakteristik bisnisnya. Dia bergerak di industri apa, kan begitu ya. Nah, itu kira-kira terkait dengan JRI. Kemudian rumpun dari laporan keberlanjutan ini ya, dari sustainable report ini ya, ada yang kita sebut sebagai CSR ya, Corporate Social Responsibility. Jadi perusahaan melaporkan CSR mereka. Biasanya CSR itu terimplementasi dalam program-program, ada program lingkungan dan program sosial. Kemudian ada juga rumpun Sustainability Development Report ya. Nah, di sini melaporkan program dan aktivitas entitas dan kontribusinya dalam pencapaian tujuan SDGs. Pada saat kita bicara SDGs kan kita sudah tahu ada 17 sasaran SDGs yang harus dicapai kalau tidak salah di tahun 2030 ya. Ini sudah dekat. Maka dari itu kita harus segera mengimplementasikan, mengundang semua pihak untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan SDGs tersebut. Oke. Rumpun yang ketiga adalah CSP. Ya, CSP ini merupakan peningkatan kualitas CSR. Kenapa dikatakan demikian? Pada saat kita bicara CSR, ya mungkin praktek CSR itu lebih banyak disajikan ke dalam atau diwujudkan dalam bentuk sumbangan-sumbangan yang bersifat sumbangan biasa, setelah nyumbang selesai
ya kayak charity ya, kayak filantropi begitu ya. Nah, kalau itu dilaksanakan dengan cara begitu, berarti dana yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk CSR itu tidak memberikan dampak umpan balik yang maksimal kepada yang memberikan. Maka dari itu Porter menyarankan yang disebut dengan creating share value, bagaimana entitas atau perusahaan ya melaporkan program-program dan aktivitas penciptaan nilai bersama yang bisa dilakukan atau didapatkan bersama dengan pihak yang memberikan dana CSR itu dengan pihak yang menerima dana CSR itu ya. Kalau dalam CSP itu kan ada proses menerima kembali keuntungan dan pasar ya, kemudian mendefinisikan ulang yang namanya produktivitas dalam rantai nilai dan membangun klaster industri. Nah, ini karakteristik CSP. Jadi dengan 3 karakteristik ini diharapkan dana-dana yang diserahkan dalam penyusunan dalam CSR itu akan memberikan manfaat jangka panjang dan memberikan imbal balik kepada perusahaan. Tidak sekedar memberikan begitu saja kemudian selesai. Itu kira-kira. Baik Pak, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah membahas nih nilai-nilai dan standar dari laporan keberlanjutan. Tentu saja dalam menyusun laporan berkelanjutan ada prinsip-prinsip tertentu nih Pak yang harus dipatuhi. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa laporan yang disusun bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar memberikan gambaran yang transparan dan akurat. Boleh Bapak bisa jelaskan nih, apa saja prinsip-prinsip tersebut dan mengapa prinsip-prinsip tersebut penting dalam pelaporan keberlanjutan, Pak? Tentu ada prinsip, ada standar, ada prinsip yang harus diikuti dalam penyusunan laporan. Nah, dalam penyusunan laporan keberlanjutan kita melihat ada 2 prinsip utama, ya, prinsip tentang isi laporan dan yang kedua prinsip tentang kualitas laporan. Oke. Kalau tentang isi laporan, laporan keberlanjutan itu harus menganut prinsip stakeholder inclusiveness, ya, bahwa intinya adalah bagaimana entitas itu melibatkan stakeholder dalam pencapaian atau dalam program-program keberlanjutannya. Ya. Kemudian yang kedua, sustainability context itu berkaitan dengan konteks sustainabilitas yang disajikan dalam laporan. Ada materialitas. Materialitas laporan itu hanya menyajikan hal-hal yang bersifat material terkait dengan kembali kepada industri apa dan core bisnisnya apa. Yang terakhir baru komplit, bahwa laporan itu harus komplit ya, harus lengkap. Yeah. Itu berkaitan dengan aspek konten atau isinya. Pada saat kita bicara tentang kualitasnya, laporan itu harus akurat. Jadi jangan menyajikan data yang tidak sesuai dengan kenyataannya yang terjadi. Benar. Kemudian balance itu akan secara seimbang mengungkapkan dampak positif dan dampak negatif dari dampak yang terjadi dari operasional usaha. Maaf, laporannya tidak boleh ngecap gitu ya. Hanya menyajikan yang baik-baik saja dan bahkan memungkinkan kok laporan itu dia telah melakukan bla 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 dan sebagainya tapi tidak melakukan. Itu termasuk ke dalam kategori greenwashing. Ya. Kemudian clarity ya. Bahwa laporan itu memang clear ya. Bisa ditelusuri ya. Memang kenyataannya demikian. Bisa dibandingkan atau comparability dibandingkan, maka dalam laporan keberlanjutan itu kalau nggak salah dia menyajikan data 3 tahun berturut-turut ya, 3 tahun berturut-turut, minimal 3 tahun berturut-turut untuk membandingkan kinerjanya dari satu periode ke periode yang lain
Di samping itu memungkinkan juga ada cara untuk membandingkan antara laporan satu entitas dengan entitas yang lain dalam periode yang sama. Kemudian reliability, bahwa laporan itu nyatanya demikian, dan timeline, ini periode pelaporannya ada, ya. Jadi laporan itu disusun sesuai dengan kondisi periode yang dilaporkan, prinsip-prinsip pelaporan. Baik Pak, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Pak, untuk bisa menghasilkan laporan keberlanjutan yang baik, tentu saja proses yang harus dilalui itu cukup banyak nih. Proses ini tidak hanya melibatkan banyak pihak, tapi juga membutuhkan perencanaan yang matang. Bisa Bapak ceritakan nih bagaimana tahapan dan menyusun laporan keberlanjutan ini dari awal hingga selesai, Pak? Oke, kalau kita bicara proses pelaporannya, ya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Ya. Yang pertama, tadi kita sudah bicara tentang prinsip-prinsip pelaporan, maka ya. Dalam penyusunan laporan keberlanjutan itu, pertama kita harus menerapkan prinsip-prinsip pelaporan itu. Ya. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, ya kita melaporkan pengungkapan umumnya, ya, reporting general disclosure, ya. Kemudian kita mengidentifikasi topik-topik material dan batasannya, ya, dan kita melaporkan material topiknya, karena di laporan keberlanjutan itu akan muncul nanti apa topik materialnya, ya, kemudian ada reporting in accordance, ya, dan yang terakhir menyajikan, mengkompilasi dan menginformasikan laporan. Itu tahap-tahap penyusunan laporan secara ringkas. Kalau nanti kita membahas topik-topiknya secara rinci, mungkin waktu kita hari ini tidak cukup. Benar. Karena bisa jadi untuk bagaimana kita bicara tentang bagaimana mengimplementasikan atau mengaplikasikan prinsip pelaporan, itu tidak cukup waktu 1 jam, karena banyak hal-hal yang harus diungkapkan. Intinya bagaimana nanti pembuat laporan menjadi siap untuk membuat laporannya. Maka dengan demikian, kira-kira rinciannya nanti mungkin kita akan membuat, mudah-mudahan saya diundang lagi ke sini, ke podcastnya Komunitas Akuntansi Untag Surabaya. Benar. Untuk bercerita kembali tentang rinciannya. Monggo diundang Bapak Bayangkara lagi. Kira demikian. Ya Pak. Prinsip atau proses penyajian laporan keberlanjutan. Baik Pak. Nah, untuk Pak Bayangkara, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat informatif hari ini. Diskusi kita tentang sustainability reporting benar-benar membuka wawasan, terutama saya dan pendengar, jadi paham betapa pentingnya laporan keberlanjutan bagi entitas, bukan hanya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, tapi juga untuk membangun masa depan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Saya yakin para pendengar kita juga mendapatkan banyak wawasan baru dari diskusi ini, terutama mengenai bagaimana perusahaan dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan melalui laporan yang akurat dan sesuai standar. Terima kasih sekali lagi pada Pak Bayangkara, dan kami berharap bisa berbincang lagi dengan Bapak di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sebelum mengakhiri saya menyapa lagi mahasiswa. Oke, para cendekia, semoga apa yang kita bahas pada hari ini menjadi insight baru bagi saudara-saudara, ya. Dan sesungguhnya kita semua bertanggung jawab untuk berpartisipasi, ya, dalam menjaga kelestarian lingkungan dan berpartisipasi juga berkaitan dengan bagaimana kita bersama-sama menciptakan kesejahteraan sosial untuk seluruh masyarakat. Oke.
Untuk para pendengar, terima kasih telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena kesempurnaan milik Tuhan. Saya punya pantun nih, minum kopi di pagi hari, jangan lupa makan donat. Laporan keberlanjutan jadi kunci untuk masa depan bumi yang sehat. Ikan muter-muter, see you later. Terima kasih.